mahar Muhammad Muda ketika menikah 20 ekor unta betina yang pada masa itu merupakan harta yang sangat berharga. Berapa harga unta kalau diuangkan sekarang? Ada 50 enggak? Yang berharga nih 100 lah, kali 20 2M. Bisa nggak nikah ini enggak? Lalu sesudah usia 40 barulah diberikan wahyu lewat malaikat Jibril. Nah, periodenya begini. Sebelumnya bisnis transaksi, lalu sesudah nikah menjadi investor. Sesudah tahanuts, nah adik-adik harus siap ya, dengar. Ada orang yang solih, baik. Orang senang kalau orang baik. Ada muslih, orang baik dan ngajak orang lain jadi baik. Yang ada musuhnya yang mana? Muhammad Muda nggak ada musuhnya, semua orang suka. Tapi ketika ngajak orang jadi baik, barulah kawan. Ada yang jadi lawan, dimusuhi, difitnah, diancam, diboikot, diperangi. Itu sunatullah deh. Jadi kalau nanti adik-adik masuk dalam dunia dakwah, ngajak orang jadi baik, gak usah heran ya. Ada yang sebel sama kita, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang ngejelek-jelekin, gak usah heran. Itu memang sunatullahnya begitu. Biasa aja, biasa saja. HN, hadapi, hayati, nikmati ya. Siap Dede? Ade nanti kalau ngajak orang lain jadi baik ya nggak usah heran, di kelas, di jalan. Memang begitu, tapi memang orang yang sukses itu tidak hanya jadi orang baik, tapi jadi orang baik dan mengajak orang jadi baik. Nah itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 23 tahun, 13 tahun pertama di Mekah, apa yang dihujamkan? Kenapa sukses? Nah ini kuncinya. Sampai Michael Hart ya dalam buku 100 tokoh orang paling berpengaruh, kalau mau tanya siapa manusia paling berpengaruh, tanya aja ke ChatGPT ya. Mesti kajian ilmiah apapun merujuk kepada Muhammad, nabinya umat Islam. Mau dari sisi manapun sukses. Jadi orang tua sukses, jadi suami sukses, jadi pengusaha sukses, jadi pimpinan agama, jadi panglima, apapun puncaknya kesuksesan. Nah mau tahu adik-adik apa yang diajarkan oleh Nabi waktu itu? Kenapa sahabat-sahabat yang sedikit ini bisa menjadi kekuatan yang besar? Goal dari target yang Nabi lakukan, hati dari para sahabatnya. Hati yang bagaimana? Yang bertauhid. Inilah kunci suksesnya. Jadi orang itu berubah karena hatinya berubah. Jadi kalau kita syariatnya ingin mengubah seseorang dalam tanda kutip ya, karena yang bisa mengubah itu adalah Allah. Tapi syariatnya hati. Kalau hatinya baik, baik seluruhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya. Nah hati yang baik itu yang bagaimana? Hati yang mengenal Allah, yakin ke Allah, harap dan takutnya ke Allah. Kalau sudah begitu kesananya baik. Jadi pendidikan di Indonesia mau setinggi apapun teknologi, setinggi apapun, semodern apapun, kalau hati orang Indonesia ini tidak diperbaiki, sulit negara ini jadi baik. Dan hati yang baik itu yang bagaimana? Hati yang bertauhid, yang tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Kalau dia tidak bertauhid bagaimana? Dia akan menuhankan harta,
menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi kalau menuhankan itu cirinya apa? Mengagung-agungkan. Dengar adik-adik ya. Bolehkah kita kaya? Boleh. Kalau Allah menakdirkan kita kaya, kaya kita. Bolehkah punya jabatan tinggi? Boleh. Kalau Allah takdirkan jadi, jadi. Bolehkah kita terkenal? Boleh. Kalau Allah mau bikin terkenal, terkenal deh. Tapi kalau nggak dibikin terkenal, ya maaf ya, walaupun sudah berusaha memviralkan, tetap aja viralnya antara dia dengan adiknya. Nggak bisa. Viral itu Allah yang menentukan. Pengen viral, kan ada yang nanya, gimana ya caranya supaya viral? Gak tahu. Yang penting bikin konten yang Allah sukai, selebihnya terserah Allah. Ini saya juga tidak tahu nih yang menyimak berapa, dan itu that is not my business. My business is nggak usah, kita biasa aja. Itu ya. Saya ceramah yang terpenting itu bukan viral, yang penting ceramah ini didengar oleh Allah dan diterima. Selebihnya Allah lah yang menentukan kepada siapa yang dengar, siapa yang dapat manfaat. Makanya tidak usah ribet pengen terkenal. Tapi kalau takdirnya terkenal, itu sukses atau tidak? Jawab. Terkenal itu sukses bukan? Bukan, itu ujian. Kaya itu ujian. Punya jabatan itu ujian. Tapi kalau Allah ngasih, ya ketemu. Ya punten ya, maaf. Ini yang lagi ceramah ini nggak kebayang-bayang bakal begini nih. Enggak deh. Tidak pernah kebayang bakal jadi ustadz atau apalah namanya. Tapi karena garisnya begini, jadi ini. Tapi ini bukan sukses, ini ujian. Ngajak kemana? Ke Allah atau ke dunia. Nah, awalnya orang itu perusak akhlak karena dia mengagung-agungkan sesuatu selain Allah. Punya boleh, tapi jangan kalau saya punya jabatan, saya akan jadi orang hebat, saya orang sukses, saya orang itu awal bencana. Jadi dia akan kasak-kusuk cari jabatan. Kalau saya kaya, saya akan dihormati orang, saya akan luar biasa berpengaruh. Mau apa? Ujungnya juga mati. Dibawa kemana? Gak sengaja lihat tayangan, ada yang kaya sekali, yang tiap bulan beli 10 mobil baru. Badan satu, sebulan jadi setahun 120 mobil. Gimana naiknya? Tiarap di atas. Gak bisa. Rumahnya banyak, ada yang kamarnya 28. Emang bisa sekali tidur kepala di kamar ini, jari di kamar? Gak bisa. Dibuat kita ini segalanya, menikmati hidup ini terbatas, sedikit dan sebentar. Nah, orang-orang yang meniru Rasulullah, kata kuncinya jangan mengagung-agungkan duniawi ini. Ya, adik-adik, biasa aja. Punya mobil bagus boleh ya, kalau ada ya nggak ada masalah. Cuman ya biasa aja. Mobil kan cuman kaleng, beling, plastik, apalagi karet, cuman begitu aja. Jangan sampai mobilnya mahal, yang punya mobilnya nggak ada harganya. Mobilnya bagus, yang punyanya jelek kelakuannya. Mobilnya lebih berharga daripada yang punyanya. Nah, pindahlah ke Madinah, baru turun perintah-perintah Allah. Dan 23 tahun di Mekah ada perintah Allah, tapi syariat lebih banyaknya turun di Madinah. 23 tahun, Masya Allah, selesai dakwanya. Berubah jazirah Arab, tembus ke seluruh dunia ini. Apa kuncinya? Akhlak. Dari mana datangnya akhlak? Dari
hati yang bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu adik-adik mau sukses tidak? Nggak bisa sukses kalau akhlaknya tidak baik, tidak bisa. Santri, bagaimana latihan akhlak di pesantren ini? 3 sa. Sa yang pertama apa? Kurang jelas. Saya aman bagimu. Jadi inilah pelajaran pertama jadi orang baik. Tidak merugikan orang lain sedikit pun juga. Tidak mengganggu orang lain, aman dari gangguan kita. Mencuri merugikan orang tidak? Korupsi, parkir sembarangan, saya tuh lagi gemes gitu ya. Ini kan daerah kampus banyak di sini. Kenapa mahasiswa parkir motor aja nggak bisa? Itu parkir sembarangan itu zolim. Macet, yang mau sekolah susah, yang mau ngantor susah, ibu hamil yang mau melahirkan mudah di jalan, tapi nggak nyampe ke rumah sakit. Zolim parkir sembarangan itu, zolim buang sampah sembarangan itu, zolim merokok itu kalau asapnya kemana-mana, zolim. Makanya para perokok itu kunyah. Kenapa ketawanya begitu? Atau bungkus pakai kantong semen, set begini ngerokok sepuasnya, biar yang dizolimin cuma dirinya sendiri. Benar, saudara merokok, asapnya dihembuskan keluar, itu zolim. Orang lain punya hak mendapatkan udara bersih. Ini pelajaran mendasar jadi orang baik, tidak merugikan siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, perbuatannya. 2, apa nak? Saya udah sahur belum? Mana tuh bukti sahur? Maksudnya tenaga. Saya menyenangkan bagimu. Yang pertama, orang tidak terugikan. Yang kedua, di mana kita ada, orang senang. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kalau kita hadir, usahakan orang lain selain tidak terganggu, dia senang. Minimal dengan 5S. 1, es batu. 2, es jeruk purut. S1 apa? S1 apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba amalkan dengan ikhlas, orang senang. Lelaki, usahakan harum badannya. Belanja yang boleh agak berlebihan itu adalah belanja minyak wangi, karena minyak wangi nggak akan disedot sendiri, benar? Kalau kita pakai pengharum, orang lain ikut senang. Tapi rasakan kalau kita perketekannya mengandung sejenis, lalu naik angkot begini, megang di pintu, bisa kebayangkan nasib penumpang? Itu zalim. Bisa kebayang nggak deh, naik angkot di dekat pintu, open ini perketekannya, angin berhembus, yang di belakang kejang-kejang bisa buka itu. 3, saya bermanfaat bagimu. Ini rumusnya deh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa di antara kita yang paling sukses dalam hidup? Yang paling banyak manfaat, yang dijadikan oleh Allah
dirinya jadi jalan manfaat, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan rizki, jalan kesehatan, jalan solusi. Orang yang paling sukses adalah orang yang terpilih oleh Allah, dirinya jadi jalan kemaslahatan. Yang paling apes adalah yang dirinya jadi jalan kerugian bagi orang lain. Gitu. Mikir apa? Kenapa adik kuliah? Kenapa sekolah? Kenapa kuliah? Supaya banyak ilmu. Mau apa? Supaya manfaat. Kenapa kita latihan bela diri? Supaya terampil. Untuk apa? Jagoan? Bukan. Untuk manfaat. Jadi suatu saat kalau di bis ada yang ngeganggu-ganggu, misalkan kita tinggal ambil batu. Hei, preman, lihat nih. Pikirkan sendiri kalau kepalamu seperti ini. Astagfirullah, kenapa? Kita punya jabatan, kalau takdirnya ada, untuk apa? Manfaat. Begitulah, itulah akhlak. Nah, rekan-rekan sekalian, ini waktunya sudah hampir habis. Terima kasih lab school. Ada berapa lab school sih? Ada yang di Rawa, terus di mana lagi? Kemayoran, ya alhamdulillah. Sudah lama kan kerjasama dengan Darut Tauhid ya. Alhamdulillah, semoga adik-adik mendapat hikmah. Ini ke Eko 1 tidak? Di Eko 1 ada kuda, tapi kebanyakan ya, nanti kuda kami peang ya kan. Silakan. Kalau di Eko 2 ada namanya Blue Moss deh. Belum tahu ya? Blue Moss enggak hanya di Turki. Di Darut Tauhid juga ada ya. Namanya Blue Moss Mini ya. Datanglah ke Eko Pesantren 2 ya, insya Allah. Sekarang sudah mulai banyak turis-turis lokal yang ingin sholat di Blue Moss Darut Tauhid. Silakan di Eko Pesantren 2. Baik, kali ini mengundang Pak Dudu ya, waktu kita memang terbatas. Boleh carikan kursinya satu lagi. Kang Dudu ini sejujurnya ya satu-satunya di Darut Tauhid yang sering menyakiti saya, gitulah ya. Maka saya perkenalkan, dan beliau leluasa sekali menyakitiku. Kadang dengan tangannya, kadang dengan lututnya. Tapi saya disakiti bahagia, bahkan ngasih hadiah. Kang Dudu, silakan naik sedikit, kita punya 15 menit. Ya, duduk. Ya, ya, duduk, nggak bisa lihat ya, matanya oleh Allah dijaga. Mau, ya ada mikrofonnya, punten dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya menyakiti diriku? Alhamdulillah, sakit demi kesehatan, insyaallah. Jadi Kang Dudu ini punya kemampuan memijat dengan berbagai teknik. Kenapa sih harus pakai lutut tuh, kayak dendam gitu kan? Karena memang otot-ototnya masya Allah. Jangan ngomong gitu. Jadi Kang Dudu ini sepekan sekali membantu melancarkan otot-otot saya, dan beliau tuh sampai pakai lutut, kadang pakai satu-satunya, tapi saya bahagia ya. Jadi selama dipijat itu ya enak, dapat ilmu, betul tidak no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama tunanetra? Qadarullah dari tahun 2005. Ke Darut Tauhid tahun berapa? 2006, 1 tahun pasca tidak melihat. Oh ya, dulunya awas. Alhamdulillah. Waktu kuliah jadi masih bisa lihat? Masih sampai semester 4 pertengahan. Oh, syariatnya kenapa bisa nggak lihat gini? Syariatnya karena kecelakaan motor, jatuh dari motor. Ada rencana seperti ini enggak? Enggak ada ya. Asalnya awas kecelakaan motor, terus sendirian waktu itu.
Bertiga sama sepupu dan bapak meninggal beberapa jam kemudian, sepupu patah tulang sekitar setengah tahunan di gips gitu. Sebetulnya saya nggak boleh bertanya banyak hal, tapi gimana naik apa sampai bertiga gitu? Naik motor. Oh, saya nggak, makanya nggak usah banyak nanya. Naik motor bertiga. Udah kecil-kecil, waktu sepupu SMP, terus saya baru lulus SMA. Jadi emang kecil segede gini. Ah udahlah, nggak usah segala dibahas adanya. Menurut Bapak ya, sih kecil ya. Garisnya begitu ya. Baik. Gimana rasanya jadi tunanetra? Kalau sekarang sih alhamdulillah, disyukuri, sangat disyukuri, alhamdulillah. Sangat disyukuri. Sangat disyukuri, alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Anak berapa total? Insya Allah mau 7 doanya. Insya Allah. Mohon doanya. Tuh jadi ribut, yang gimana nggak kelihatan kan anaknya 7, ya udah nggak usah dibahas ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang mengelola apa, Kang Dudu? Dari tahun 2016 ada Yayasan Daya Inspirasi Disabilitas Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak atau fokus pada sahabat-sahabat disabilitas dengan 3 program. Ada pemberdayaan, pendidikan dan edukasi, lalu yang ketiga program sosial. Jadi Kang Dudu ini diamanahi sebuah lembaga yang di sini juga kantornya, di sebelahan. Ada berapa sekarang di sana timnya? Kalau yang bergabung? Kalau yang sekarang bergabung 15 orang. Dan apa saja daksa, apa saja? Netra dan daksa. Netra, Netra, daksa dan non disabilitas. Netra tuh nggak lihat. Betul. Terus daksa yang keterbatasan fisik. Lalu yang non. Kalau yang telinga apa namanya? Tuli, disebutnya tuli. Bukan tunarungu. Bukan, baiknya lebih tepatnya tuli. Nggak tersinggung. Justru memang secara kaidahnya mereka lebih suka disebut tuli ketimbang tunarungu, betul. Kalau yang ini mata gimana? Saya hati-hati sekali nanyanya, bisa menyinggung. Bagusnya sih disabilitas saja, disabilitas netra gitu. Bagus sih. Difabel atau disabilitas tuh? Lebih tepat sih difabel. Hanya memang kalau di Indonesia masih banyak teman-teman atau masyarakat menggunakan disabilitas. Kalau disabilitas kan tidak memiliki kemampuan ya, disable gitu, tidak memiliki kemampuan. Kalau disable itu kemampuan yang berbeda. Apa sih yang harus kami ini yang awas lebih hati-hati dalam bersikap kepada saudara kita yang menyandang disabilitas ini? Misalkan perkataan apa saja yang memang harus dihindari? Ya, satu, penyebutan istilah itu juga memang sangat sensitif ya. Sebagian biasa suka tersinggung kalau misalkan netra disebut buta gitu. Padahal memang faktanya buta gitu ya. Tapi ketika ada bahasa yang lebih baik, ya kenapa tidak gitu ya. Jadi tunanetra gitu. Betul. Kenapa itu? Udahlah nggak usah dibahas ya. Kalau daksa misalkan pincang atau apa, nah itu juga tempatnya kan daksa gitu. Betul. Jadi cacat gitu. Ya, apalagi cacat, karena Allah kan tidak menciptakan makhluk yang cacat kan. Iya, benar. Apa kendalanya lu jadi tidak lihat begini? Pasti nggak ngelihat, tak? Itu teh hitam atau gimana, Do? Kan dulu udah pernah tahu kan? Hitam. Lihat saya gimana sekarang? Ya hitam, Cuman alhamdulillahnya karena pernah lihat, jadi masya Allah sampai hari ini masih Allah kasih lihat lewat mimpi. Alhamdulillahnya gitu. Siapa? Saya? Kalau saya termasuk AA juga masih. Oh, jadi tahu lah ya kira-kira seperti apa. Tahu, tapi ya itu AA yang dulu gitu. Jadi istri nggak ketahuan dong wajahnya ya? Enggak. Jadi untuk orang-orang yang atau benda yang belum pernah saya lihat tuh, kalaupun memimpikan itu ya blank aja, tidak berwujud gitu. Tapi seakan-akan ada gitu, karena memang sudah ada memorinya, memori visual di otak. Nah, gitu. Punten Du. Jadi anak-anak Dudu juga nggak tahu wajahnya seperti apa? Enggak, tapi kalau lagi ngobrol kumpul tuh seakan-akan saya bisa sedang melihat. Yang uniknya tuh itu, termasuk dengan AA misalkan. Seakan-akan tuh bisa membayangkan ekspresi AA gitu, senyumnya, apanya gitu. Gitu. Kalau AA mungkin